Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu perkara yang menarik dari hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Isi hadisnya menyebutkan tentang kemunculan mujadid untuk umat Islam pada tiap 100 tahun sekali atau 1 abad. Hadis itu bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya Allah mengutus kepada umat Islam setiap 100 tahun seorang yang memperbarui untuk mereka ajaran agama mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Al-Munawi, An-Nawawi, Ibnu Asir Al-Jazri, dan As-Saharanfuri menafsirkan lafaz man atau orang-orang menjadi kata yang bersifat umum, baik mencakup perseorangan atau kelompok. Dengan kata lain, seorang mujadid yang dijanjikan dalam hadis bisa saja hanya seorang pribadi dan bisa berupa sebuah kelompok. Bahkan ada kemungkinan mujadid yang dimaksud hidup secara terpencar-pencar, bukan dalam satu kelompok yang menyatu. Berkenaan dengan hadis di atas dikutip dari buku Ensiklopedia Islam karangan Hafidz Muftisani, seorang ahli fikih dan tafsir klasik. Abu Sahal As-Salaki pernah menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan tokoh-tokoh atau mujadid yang akan mengembalikan Islam pada kemurnian ajarannya dan membendung berbagai penyimpangan. Sementara cendekiawan Muslim Quraisy Shihab dalam buku 1001 Soal Keislaman yang patut Anda ketahui berpendapat, tugas mujadid sebagai pembaru dibutuhkan, mengingat perjalanan sejarah boleh jadi melupakan atau menyalahpahami ajaran agama. Selain itu, masyarakat menuntut adanya interpretasi baru yang tidak menyimpang dari prinsip dan teks-teks keagamaan. Sebagian dari apa yang kita namai ajaran agama adalah hasil interpretasi ulama yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakatnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya lokal. Untuk itulah, mujadid berperan untuk mereaktualisasi ajaran. Meski demikian, tidak mudah untuk menetapkan siapa orangnya pada tiap abadnya, sebab ada pula kemungkinan mujadid tidak hanya satu orang, melainkan ada beberapa orang dalam satu abad. Di samping itu, kata Quraisy Shihab, versi nama-nama mujadid dari tiap abadnya pun dapat berbeda-beda. Salah satunya yang disebut Ibnu Katsir dalam kitab Dalail Nubuwah. Mujadid pada abad pertama Hijriah mencakup 14 nama tokoh, tidak hanya satu tokoh tiap abadnya. Lain lagi dari Imam As-Suyuti yang pernah merinci nama-nama mujadid dalam potongan syair gubahannya. Lalu versi lainnya dapat ditemukan dari Nawab Siddiq Hasan Khan yang menulis kitab Hujaj Al-Kiromah. Nawab Siddiq Hasan Khan merinci mujadid setiap tahunnya, termasuk nama-nama yang tidak asing di kalangan muslim, seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad untuk mujadid abad kedua. Imam Al-Ghazali masuk dalam mujadid abad kelima. Ibnu Taimiyah termasuk mujadid abad ke-7. Lalu Imam As-Suyuti masuk ke dalam mujadid abad ke-10. Terakhir, Nawab Siddiq Hasan Khan turut mencantumkan Imam Mahdi sebagai mujadid terakhir yang akan memperbaharui agama Islam. Kemunculan Imam Mahdi ini pula sudah banyak diterangkan hadis sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.